Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Octavia. Saya dari program studi Profesi Nurse dari Universitas Cendrawasih. Saya dari kelompok 4B. Saya akan menampilkan video penyuluhan kesehatan tentang PJK atau penyakit jantung koroner. Baik, sebelum kita masuk ke penyakit jantung koroner, kita harus tahu dulu tentang apa itu fungsi jantung. Ya, fungsi jantung sendiri untuk memompa darah ke seluruh organ yang diperlukan dalam tubuh kita. Nah, darah yang diproduksi oleh jantung ini membawa nutrisi dan juga oksigen. Nah, apabila jantung mengalami masalah, otomatis organ-organ yang memerlukan darah ini juga akan mengalami masalah. Nah, masalah seperti jantung yang kita akan bahas kali ini tentang penyakit jantung koroner. Nah, apa itu penyakit jantung koroner? Penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit yang terutama disebabkan karena adanya penyumbatan atau aterosklerosis ataupun spasme. Bisa juga kombinasi dari keduanya. Kemudian apa sih penyebab dari penyakit ini? Nah, gambaran penyakitnya seperti ini ya, bisa dilihat kondisinya. Apa sih penyebabnya? Baik, penyebab dari penyakit jantung koroner sendiri itu adanya penyumbatan. Penyumbatan bisa berupa plak, bisa berupa ada kolesterol, kemudian bekuan darah. Nah, penyumbatan ini terjadi di arteri koronaria jantung. Nah, jika ada penyumbatan nanti akan berdampak pada seseorang pada serangan jantung. Nah, kemudian apa sih faktor risikonya, faktor pemicunya? Nah, faktor pemicunya yang pertama karena usia. Nah, biasa usia laki-laki di atas 45 tahun berisiko untuk penyakit jantung koroner ini. Kemudian pada wanita usia 55 tahun. Nah, kemudian penderita, nah kemudian ada keluarga yang memiliki riwayat penyakit jantung, otomatis keturunannya juga kemungkinan besar juga akan menurunkan penyakit jantung ini. Kemudian riwayat penyakit seperti diabetes mellitus juga bisa menyebabkan penyakit jantung koroner, karena pada diabetes mellitus terjadi penebalan dinding pada pembuluh darah sehingga darah untuk masuk kepada jantung akan sulit, dia menghambat aliran darah. Kemudian pada hipertensi, nah hipertensi juga dia dapat melukai dinding arteri dari si jantung ini dan juga memungkinkan seseorang pemicunya kolesterol. Nah, kemudian seseorang dengan obesitas. Nah, dengan obesitas dapat mengikat tekanan darah juga tinggi, kemudian juga ketidak normalan dari lemak LDL, lemak jahat ini. Setelah obesitas, kita harus pada pola hidup seseorang yang tidak sehat. Nah, seperti seorang yang berolahraga terlalu keras, terlalu diforsir, kemudian mereka banyak juga mengonsumsi makanan hot, ini juga akan memicu penyakit jantung koroner. Kemudian faktor stres. Nah, seseorang dengan stres, tubuh akan mengeluarkan hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah, sehingga aliran darah untuk mengalirkan ke jaringan dan organ juga akan mengalami penyumbatan. Nah, kemudian kita masuk pada tanda dan gejala. Apa tanda sih dan gejala seseorang dengan penyakit jantung koroner ini? Oke, yang pertama, mereka merasa jantung berdebar-debar, kemudian mereka merasakan sesak nafas, kemudian yang ketiga mereka merasakan nyeri dada seperti mereka tertindih benda berat, kemudian mereka mudah lelah, kemudian mereka banyak berkeringat, kemudian yang terakhir mereka timbul rasanya mual muntah. Kemudian kita masuk. Oke, baik, yang terakhir tanda gejalanya adalah seseorang dengan mereka merasakan lemas, bahkan mereka bisa didapati bahkan pingsan atau tidak
BRD. Kemudian kita masuk pada gimana sih seseorang lokasi nyeri-nyeri yang mereka rasakan. Oke, yang pertama di tulang dada bagian belakang ya, dada bagian belakang. Kemudian yang kedua nyeri di dada, kemudian menembus hingga ke bahu, kemudian menjalar di lengan kiri. Kemudian yang ketiga, dari nyeri dada mereka menjalar hingga ke rahang. Oke, baik. Lalu apa sih pencegahan bagi penderita agar tetap sehat? Oke, yang bisa dilakukan yang pertama, seseorang dengan penyakit jantung koroner mereka harus menghentikan kebiasaan mereka merokok. Kemudian yang kedua, seseorang dengan penderita penyakit jantung koroner itu harus aktif bergerak, dalam artian berolahraga. Nah, adapun anjuran yang diperbolehkan untuk penyakit jantung koroner ini bisa dilihat di bawah ini. Kemudian yang ketiga, atur diet. Nah, ini atur dietnya untuk menjaga pola makan seseorang dengan penyakit jantung koroner. Kemudian yang keempat, itu hindari makan makanan. Kita harus banyak mengkonsumsi makan makanan yang sehat seperti buah, sayuran. Nah, kemudian yang kelima, kita hindari makan makanan yang berlemak ya, dan juga makan makanan yang siap saji. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita kurangi konsumsi makanan yang mengandung garam. Nah, takaran garam yang diperbolehkan adalah 1 sendok teh per hari. Oke, baik. Sekian video penyuluhan kesehatan tentang penyakit jantung koroner. Mohon apabila ada, saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat.